Yuk, cepat mulai, Ren. Siap senior. Selamat datang kembali di Authentic, obrolan tentang ekonomi dan politik dari Sigma-P Policy Research and Data Analysis. Dan kembali juga dengan isu-isu terkini serta aktual yang penting untuk dibicarakan. Dan pada kali ini juga kembali lagi saya tidak sendiri, ada senior saya. Dan pada kesempatan kali ini langsung aja kita sambut senior kita yang paling top, paling ganteng, hari ini lebih fresh dari hari-hari sebelumnya, senior Hardy Hermawan. Senior. Apa kabar, Ren? Reno Koconegoro, dia lupa nyebutin namanya tadi. Oke. Nah, gini senior, tema kita pada video kali ini terkait dengan vaksin sebagai game changer, itu fakta atau mitos. Kan di banyak belahan negara dunia semua masih belum clear ya dalam menentukan strategi dalam penanganan pandemi ini. Nah, salah satu jalan yang kita tempuh kan adalah dengan vaksinasi. Jadi tema vaksinasi ini memang sangat penting dan perlu untuk kita diskusikan secara segera, senior. Gitu. Ya. Dan narasumber kali ini juga kita undang seorang yang muda ya. Peneliti dari Sigma-P juga, seorang perempuan, dulu S1-nya di Institut Pertanian Bogor, lalu melanjutkan studi master di Leeds ya, di UK. Kita langsung atau kita mau chit-chat 1-2 kata dulu, senior? Langsung aja. Langsung lah ya. Langsung aja. Jadi kita mau ngomongin vaksin kan? Yoi. Game changer. Ya, oke. Kita kuliti aja langsungnya. Oke. Firda Anissa Najia, silakan. Halo Firda. Hai. Selamat sore, apa kabar? Kita kan ngajak ngobrol Firda, bukan dia sebagai epidemiolog, karena dia memang bukan epidemiolog, bukan dokter. Yes. Tapi dia belajar memahami, dia ekonom, belajar memahami tentang vaksin sebagai sebuah katalis dalam aktivitas perekonomian. Jadi asumsinya itu kan kalau udah divaksin semua, orang bisa punya kekebalan, kalaupun sakit dia tidak akan fatal, dan bisa beraktivitas kembali sehingga ekonomi kan berjalan kembali gitu ya, kurang lebih kan? Iya. Nah, ini sejauh ini pengamatan Firda soal vaksin udah sampai mana, Fir? Ya, mungkin sebelumnya pandemi dulu ya, Pak. Nggak, vaksinnya dulu udah berapa sampai udah berapa persen? Untuk per Selasa ya, 28 Agustus 2021, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi itu untuk dosis kedua ada 32.640-an orang, atau secara persentase ada 15,67%. Dari total target sasaran vaksinasi. Sementara untuk yang dosis pertama itu ada 58.468.000-an, atau secara persentase ada 28%-an. Jadi pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai herd immunity itu kan 208 juta lebih ya orang, dan hingga saat ini Indonesia sudah menyuntikkan sekitar 90 juta dosis vaksin COVID-19, dan dengan jumlah tersebut mengantarkan Indonesia berada di posisi ke-9 dunia dari jumlah penyuntikannya. Tapi memang secara detail kita penyuntikan bukan dari share-nya ya. Terus gimana Ren? Tadi apa yang mau tanya? Nah, itu memang penting, senior. Artinya kalau dari sisi jumlah memang kita besar ya, wajar. Artinya memang jumlah penduduk kita besar. Tapi yang lebih penting kan kita lihat dari persentase, karena posisi terakhir kalau untuk dosis 1 itu kan yang tinggi-tinggi kan, misal seperti UK udah 70%, Amerika 60%, dan mungkin kita juga bisa lihat bagaimana negara dengan penduduk besar seperti Brazil itu udah 60%. Kemudian dosis 1 ya? Ya, dosis 1. Tetangga kita Malaysia sudah 57%. Itu mah negara kecil. Ya, tapi artinya memang dari laju vaksinasi kita di dosis 1 ini relatif masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Nah, kalau gitu saya pengen tanya nih ke Firda, artinya dengan kondisi yang demikian, apa sebetulnya strategi yang bisa kita lakukan ya untuk meningkatkan laju vaksinasi, baik dosis 1 maupun dosis 2? Ya, sebenarnya kenapa kita lebih rendah ya dibanding dengan negara lain, kalau misalnya dilihat secara persentase lebih detail secara populasi ya.
Nah, sebenarnya banyak dari sisi teknis, kemudian dari sisi keinginan dari masyarakat sendiri. Nah, namun saya ingin mulai dari hasil survei BPS dengan respondennya itu 212.762 responden, dan ada fakta di situ bahwa yang belum vaksinasi itu alasannya adalah masih ada sebagian masyarakat yang belum melakukan vaksinasi karena khawatir dengan efek samping atau tidak percaya efektivitas vaksin. Jadi itu sekitar 20% yang alasannya tersebut. Dan yang alasan lainnya yang kita patut concern adalah alasannya adalah masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi, itu lebih tinggi lagi, yakni 26% lebih. Dan alasan lainnya adalah yang faktor kesehatan, ibu hamil, sarana dan akses jalan yang sulit, dan sebagainya, itu 32%. Nah, 32% itu kan kalau kita belah lagi tuh antara problemnya faktor kesehatan, ibu hamil, ataupun faktor itu sarana dan akses jalan sulit, itu bakal lebih bagus ya, karena kita bakal tahu berapa persentase sih masyarakat yang belum vaksin tuh sebabnya karena sarana dan akses jalan yang sulit. Dan ini kalau misalnya tahu berapa persentasenya, kita jadi bisa memboosting gitu bagaimana mendeliver pembiayaan untuk memperbaiki sarana dan akses jalan yang sulit supaya ke depannya masyarakat bisa mengakses dosis vaksin tanpa terhambat oleh fasilitas maupun akses jalan yang sulit. Karena kan kedepannya itu kan kita diperkirakan akan hidup dengan berdampingan ya dengan virus, dan oleh karena itu vaksinasi maupun booster itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, dan tentunya sarana dan prasarana itu harus diperbaiki sedemikian sehingga tidak ada lagi kendala di titik ini, dan jangan sampai alasan ini menjadi alasan yang sama terulang oleh masyarakat yang belum divaksin di rolling yang selanjutnya. Jadi ada secara garis besarnya itu ada dua alasan. Yang pertama karena nggak mau, yang kedua karena belum bisa. Ya. Yang nggak mau itu pertama karena tidak percaya dengan vaksin, yang kedua karena takut efek samping. Itu dua-duanya 20%. Yang nggak bisa itu macam-macam juga ya, karena memang belum ada, atau aksesnya susah, atau mungkin belum bisa juga karena jadwalnya, misalnya dia baru terpapar atau dia menderita penyakit yang memang dia belum diinformasikan dia boleh atau enggak divaksin. Tapi yang jelas jumlahnya jadi cukup besar juga. Nah, kalau dilihat sebaran per provinsinya gimana, Fir, di Indonesia? Secara umum ya, bila ditelisik lebih dalam, itu baru ada 7 provinsi, Pak, yang vaksinasi COVID-19-nya dosis 1 di atas dari rata-rata nasional yang persentasenya sekitar 26,4% ya. Dan nasional ini 26%. 26%, dan ini artinya 27 provinsi lainnya realisasinya di bawah 26%. Dan itu sama untuk yang dosis kedua. Jadi dosis kedua itu rata-rata nasional ada 14,19%, dan baru ada 7 provinsi itu yang di atas 14%. Itu sama juga? Sama. Untuk provinsi yang di atas dosis 1 atau dosis 2 itu juga sama juga provinsinya? Beda, Pak. Beda. Tapi jumlahnya sama, 7 provinsi juga, dan artinya kan 27 provinsi lainnya ya di bawah dari 14% untuk capaian vaksinasi. Jadi apa aja yang paling banyak provinsi? Paling DKI Jakarta ya? Untuk yang dosis kedua ya Pak, untuk dosis kedua tuh paling banyak DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Jawa Timur. Dan Jawa Timur. Iya. Kalau terbawahnya, yang terbawahnya itu ada Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan sebagainya. Ada juga Jawa Barat ya yang masih untuk dosis keduanya 10,7%. Padahal ini kan dekat ya dengan Jakarta gitu. Dekat dengan Jakarta. 10 udah 6 juta artinya, udah 5 juta ya. Iya, dan masih banyak Pak di Jawa Barat pun yang struggling Pak untuk melaksanakan vaksinasi. Salah satu contohnya, saya kebetulan tinggal di Kabupaten Bogor, jadi saya penasaran bagaimana sih pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Bogor di wilayah saya sendiri ya. Nah, saya iseng tuh ke Puskesmas Kecamatan Ciomas, dan di situ benar-benar ya terlihat tidak seperti yang yang dibayangkan. Siapa? Dinkes ya?
ya Dinkes Kabupaten Bogor, tapi yang pelaksananya di Puskesmas Ciomas. Nah, di situ saya meng-highlight untuk yang vaksinasi lansia yang saya tuh masih sangat rendah. Itu karena banyak permasalahannya. Beberapa yang akan saya jabarkan tuh, pertama karena ada sikap ragu-ragu dari masyarakat lansia terhadap vaksin, dan juga sosialisasi kepada lansia yang masih kurang masif ya Pak, karena RT RW itu masih menggunakan media WhatsApp Pak. Sementara kan kita tahu sendiri ya Pak ya, lansia gitu, apalagi di daerah perkampungan seperti Ciomas atau desanya Desa Sukamakmur, itu banyak lansia yang tidak memegang HP, sementara para RT RW itu pakainya WhatsApp gitu Pak. Ya, dan sebenarnya Puskesmas menyatakan bahwa mereka telah merangkul kader Posbindu atau kader lansia, namun tidak terlalu intens karena katanya kesibukan dari kader itu sendiri, karena kan kader itu ibu-ibu ya, dan dia banyak mendampingi anak-anaknya untuk school from home, dan memang tidak ada insentif Pak untuk kader, jadi sulit Pak ya untuk mengandalkan Posbindu atau kader lansia itu. Dan selain itu permasalahan lainnya tidak ada yang antar Pak. Jadi walaupun kecil persentasenya, tapi ini ada ya di masyarakat kita, bahwa ada lansia yang tinggal sendiri karena anak-anaknya sudah jauh ya, tidak tinggal bareng, ataupun anak-anaknya kerja gitu Pak saat hari daily ya, weekdays ya Pak. Jadi tidak ada yang antar gitu Pak. Dan selain itu juga ada juga kasus kekhawatiran dari sang anak Pak, kalau anak orang tuanya divaksin takut ada impact-nya sehingga tidak diizinkan. Ada lagi, dan banyak juga Pak lansia yang udah datang Pak. Jadi saya beberapa menit aja Pak di Puskesmas Ciomas gitu, ada 2 orang yang udah datang, udah registrasi, kemudian masuk ke meja screening, nggak lolos Pak, sehingga harus pulang kembali. Dan, karena tesnya kalau itu biasanya. Kalau bisa dia dihindari, udah pulang nggak balik lagi nih, Pak? Iya, itu kan sulit lagi ya untuk ini lagi untuk ngebawa lagi, mobilisasi lagi para lansianya ini. Memang sih itu agak tricky ya Pak ya untuk yang lansia, tapi ini memang kita nggak bisa. Ada datanya nggak provinsi yang rendah atau data vaksinasi provinsi kalau dibandingkan misalnya dengan data kematian COVID gitu, ada korelasi atau ada kelihatan pola yang nggak di sana? Kalau misalnya Indonesia sih saya nggak, karena datanya nggak dibagi-bagi ya Pak ya. Tapi kalau boleh saya izin untuk ini ya, untuk melihat bagaimana korelasi antara vaksinasi dengan kemarin itu tingkat kematian salah satu yang tertinggi itu Lampung. Vaksinasinya terendah kan? Lampung tuh kalau nggak salah dosis 1, dosis 2 rendah semua. Iya, tapi kematiannya tinggi loh. Dia sehari itu mungkin kasus cuma 500, tapi pernah kasus kematiannya itu bisa 200, 300 gitu. Ya, tapi untuk kita kalau mau lihat korelasi vaksinasi dengan kematian, bisa Pak lihat yang data yang lebih mumpuni apa ya? Itu yang kalau boleh pakainya data Singapura sih Pak. Karena kan dia kan Amerika, Singapura kalau ya kan dia tuh udah di segregasi antara full vaccinated, partially vaccinated, dan completely unvaccinated. Dan ternyata ini data terakhir ya, 28 hari terakhir ini ada bukti bahwa hampir semua individu yang divaksinasi lengkap itu tidak menderita penyakit serius saat terinfeksi, kecuali jika mereka memiliki kondisi medis yang mendasar ya, atau namanya berapa banyak sampel itu? Nah, secara ini Pak, populasi Singapura. Dan ternyata selama 28 hari pengamatan nih Pak, persentase yang tidak divaksinasi menjadi sakit parah atau meninggal itu 8,8%. Sementara yang divaksinasi lengkap itu 1,7%. Oke. Ini sejalan sama data di Amerika yang disampaikan Firdani, sejalan karena di Amerika juga sama, artinya ketika sekarang naik nih karena varian Delta. Nah, kenaikan kasus, baik kenaikan kasus maupun kematian itu ternyata untuk penduduk yang 2 kali divaksin atau vaksin penuh ya, fully vaccinated, itu relatif tidak terkait dengan kenaikan COVID sekarang. Artinya tidak terkait dengan kasus, tidak terkait dengan kematian, maupun tidak terkait dengan hospitalization di rumah sakit. Jadi memang penting banget nih dua vaksin ini, Senior. Jadi kan USA udah terbukti toh. Tapi kasus ini ada nggak data orang yang habis divaksin mengalami problem? KIPI-nya yang berat kayak gimana gitu loh. Sebenarnya ada aja ya Pak ya, tapi kan persentasenya Pak 1 banding 1 juta.
1:1 juta ya. Itu kan tidak bisa dijadiin Dan itu pun belum tentu karena vaksin juga. Nah, sebenarnya Pak, kita bisa melihat ya Pak ya, walaupun kita bukan epidemiolog atau tim medis, kita bisa melihat hasil dari para tim epidemiolog dan tim medis yang sudah melakukan penelitian yang masif dan yang mumpuni ya Pak ya. Nah, ini ada penelitian dari Patel DKK ya, dengan judulnya itu ada The Joint Impact of COVID-19 Vaccination and Non-Pharmaceutical Interventions on Infections, Hospitalizations, and Mortality. Jadi di sini dia pakai sampelnya adalah North Carolina di Amerika, dan dia pakai skenario-nya gini Pak. Jadi dia pakai non-pharmaceutical intervention dan vaksinasi, kemudian NPI-nya dia tanpa NPI dan ada NPI, dan vaksinasinya efikasinya beragam, ada 90% dan 50%, juga tanpa NPI juga sama 90% dan 50%, dan cakupannya itu dibagi menjadi 3, 75%, 60% dan 75%, 50% dan 25%. Nah, di sini terlihat bahwa dalam skenario terburuk, artinya efikasinya 50% dan cakupannya 25%, itu ada 2,2 juta Pak infeksi baru COVID terjadi dengan NPI-nya tanpa NPI, dan 800.000 infeksi dengan NPI-nya dihadirkan gitu, dilaksanakan. Apa NPI itu, Fir? Tadi non pharmaceutical intervention. Nah, maksudnya langkah-langkahnya apa lagi itu? Langkah-langkahnya itu bisa pakai testing tracing, kemudian pakai masker gitu. Jadi tanpa bukan obat gitu, bukan drug gitu. Kemudian ada juga pembatasan sosial, misalnya supaya bisa jaga jarak, misalkan ke toko itu harus berapa gitu limited persons yang bisa masuknya, jadi nggak kalau dihitungnya persentase lagi tadi berapa, Fir? Kalau dihitungnya dengan persentase lagi, dengan efikasi yang paling kecil 50%, lalu kemudian dengan NPI juga, apa tadi yang terpaparnya itu berapa banyak, dan itu kalau share-nya itu persentasenya berapa? Ya, jadi untuk yang jadi ini dilihatnya itu berapa banyak orang yang terinfeksi ya Pak ya. Jadi tadi kemanjuran 50% atau efikasi 50% dan cakupan 25%, maka yang terinfeksi yang dengan NPI-nya dihapus, maksudnya tanpa NPI itu ada 2,2 juta. Dari berapa yang itu? Terinfeksi dari populasi yang ada di North Carolina. Belum ada ya data populasinya ya? Sebenarnya ada papernya Pak, itu namanya tadi judulnya The Joint Impact. Tapi 2,25 juta dengan sebaran vaksinasi 25% penduduk, lalu yang diberi vaksinnya itu dengan vaksin 50% efikasi, ya kurang lebih Sinovac lah gitu ya, mungkin. Di US kayaknya Pfizer atau Moderna ya Pak. Tapi ada yang 50-nya emang? Ini kan skenario Pak, skenario. Skenario oke. Ya, lalu jadi kemudian kalau dikasihnya dia yang berapa? Efikasinya 90. Kalau efikasi 90%, kemudian cakupannya cakupannya kalau yang terbaik ya, berarti kan efikasi 90%, cakupannya yang terbaik itu 75%, dan dengan NPI, maka jumlah orang yang terinfeksi ada 458.000 Pak. Jadi selama 6 bulan sejak vaksinasi ya. Tapi kalau misalnya dengan sama tuh Pak, efikasinya sama 90%, cakupannya sama 75%, tapi tanpa NPI. Nah, itu ada 535.000. Jadi tadi lumayan ya perbedaannya. Tadi yang sebelumnya ada NPI 458.000, yang dengan NPI 535.000. Jadi hampir 100.000 ya itu bedanya ya. Nah, kalau yang tadi tuh yang paling buruk ya tadi Pak Hardi sampaikan, efikasi 50%, cakupan 25%, yang tanpa NPI, maka yang penambahan infeksi ada 2,2 juta. Sementara yang dengan ada NPI 800.000 aja Pak, dengan kemanjuran 50% dan cakupan 25%. Oke, kalau 4 kali lipat senior. Kalau 50% dengan cakupan 75 ada nggak? Ada 50% dengan cakupan 75 NPI atau tanpa NPI Pak? Dua-duanya? Kalau dengan NPI 593.000, sementara yang tanpa NPI 965.000. 900.000. Ya. Berarti berapa sih populasi North Carolina? Bobotnya lebih penting NPI itu senior kelihatannya. Enggak juga, kalau yang penting itu kan obat-obatan ya, bahwa itu penting ya. Tapi vaksin itu membuat dari 2,5 juta kurang ke
berapa 900 itu kan gede juga. Nah, kita ngelihat juga gitu berapa populasi North Carolina kalau kayak gitu. Sehingga 2,5 juta itu kira-kira dari berapa jumlah orang. Nah, kan kalau misalnya kayak gitu, kita melihat Indonesia kurang lebih akan seperti itu. Dia dengan efikasi yang rata-rata 60-an. Nah, kalau misalnya kita mencapai 75, maka akan seberapa gitu resikonya? Untuk state of North Carolina itu ada 10 juta orang, Pak. Oh, itu tadi 22% artinya itu yang terpaparnya. Ya, itu tambah besar juga ya. Oke. Ya gede lah kalau emang kayak gitu. Nah, di kita ini targetnya itu kan akhir tahun ya? Ya, akhir tahun itu 70% dan bahkan 1 dosis katanya kalau kata dokter Prima ya dari Kemkes. Dokter Prima Yosefin. Full. Kira-kira bisa minimal dosis 1 bisa tercapai nggak tuh, Fir? Dengan berapa sih sehari rata-rata, Fir? Nah, jadi dalam minggu terakhir ini sebenarnya ada kabar baik, Pak. Jadi kita sudah main di angka 1 juta per hari, Pak. Jadi dan juga di tanggal 12 Agustus sempat di atas 1,5 juta. Namun memang di weekend memang selalu turun. Dan itu kata dosis 1 plus 2 atau dosis 1 aja, Fir? 1 dosis 1 makanya itu sadar apa tidak. Untungnya ada YouTube kan, Pak, ya Mas ya. Jadi saya bisa ngulang lagi dosis 1. Dan menurut Dokter Prima Yosefin, beliau merupakan PLT Direktur Surveillance dan Karantina Masyarakat Kemkes. Vaksinasi targetnya 70% minimal dosis ditargetkan 1 dosis di ending Desember. Oke, Desember itu berapa hari lagi? 4 bulan kali 30, 120 hari, tambah ya 125 hari ya. 125 liburnya hari senior, liburnya yang lupa. Libur. Karena kita 125 hari, terus kita kurangin liburnya mungkin sekitar berapa pekan itu 4 bulan kali 4 16 20 hari ya 100 hari lah yang penuhnya. Kalau di libur biasanya jadi berapa itu, Fir? Kalau di libur di bawah 500, Pak, kayak 2,5 gitu, Pak, 250.000. Oh, gitu. Ya udah, berarti kan 100 harinya hari kerja. Kalau dapat 1 juta, berarti nambah 100 juta. Ditambah 20 hari kali 200.000. 210.000. Ya dapat 5 juta lagi. 105 juta ya belum kesapai juga dong. Sampai akhir tahun. Jadi minimal sehari harus 2 juta. Hari libur paling nggak harus 1 juta. Jadi memang beberapa minggu ke depan tuh harus struggling tuh untuk mencapai perharinya 2 juta suntikan ya, Pak. Apa katanya kesulitannya itu untuk kalau tadi kan dari masyarakatnya susah. Nah sekarang dari vaksinator, dari pemerintah apa kesusahannya? Menurut ini sama sumbernya Dokter Prima Yosefin itu ada 2, Pak. Logistik dan sumber daya manusianya, Pak. Maksudnya tukang suntiknya nggak ada? Ya kurang. Nah itu Pak salah satu masalah juga di Ciamas ya Pak ya, yang notabene tuh nggak terlalu jauh dari Jakarta. Atau saya ambil salah satu yang lainnya ya biar nggak bosan, Puskesmas Ciapus Pak. Jadi di situ tuh beberapa minggu lalu saya ke sana dan banyak kerumunan Pak, yang notabene itu tuh bahaya kan Pak untuk adanya vaksinasi itu. Penurunan baru itu vaksin apa di Puskesmas. Dan di situ tuh hanya ada seorang bidan Pak untuk menyuntik Pak. Jadi dia ada untuk tempat suntik vaksinasinya itu ada 1 meja. Di 1 meja itu ada 2 orang, yang 1 orangnya itu seorang bidan untuk menyuntik, 1 orang lagi ngebantu untuk bukain atau apanya gitu ya Pak ya di sampingnya. Jadi secara kita bisa sampaikan hanya 1 orang Pak yang nyuntik, dan di luar itu berapa banyak itu? Biasanya kan 100 orang ya Pak ya, kalau di Puskesmas 100 orang sampai 150, tapi memang jarang untuk tercapai sih Pak, memang kalau Puskesmas itu. Dan itu pun yang kurang datang juga ya? Iya, nggak tercapai pun karena di Puskesmas juga kurang memadai, dan juga masyarakatnya masih bergelombol, nggak ada tuh Pak yang TNI atau Polri gitu ya Pak yang bikin antrian gitu. Jadi saya lihat ada seseorang lansia Pak, saya tuh itu lansia Pak atau bukan, saya ini membelalakan mata lagi, ternyata bener lansia dan tuh di bawah matahari Pak. Dan pasti kalau misalnya untuk masuk screening pasti dia panas dong ya Pak ya, karena beberapa lama di bawah matahari dia terpengaruh juga ya Pak temperatur tubuhnya itu sendiri.
Berarti ini nggak berhenti pada tukang suntiknya senior, tapi juga manajemen lapangannya. Jadi pelaksanaan pengaturan antrian, pencatatan nomor dan seterusnya. Nah, kalau dari logistik tadi stok vaksin kita aman, Phil? Kira-kira untuk mencapai target itu? Aman, 70 juta udah ada, ntar. Ya, segitu ya? Ya, sebenarnya ada ininya, sekarang tuh sudah ada dashboard-nya untuk estimasi ketersediaan stok vaksin di Kemkes, Pak. Kita bisa lihat berapa hari lagi stok vaksin di sebuah provinsi. Misalnya kita ambil Jawa Barat aja ya, Pak, yang saya tinggal di Jawa Barat. Nah, itu Jawa Barat itu sekarang ada di estimasi sisa hari dari stoknya itu 8 hari, Pak. Jawa Barat. Nah, kalau misalnya kita ambil secara lebih detail ya, Pak, ya, Jawa Barat itu dia secara kota. Nah, itu ternyata Kabupaten Bekasi, Pak. Kabupaten Bekasi yang ininya stok vaksinnya itu di bawah 5 hari. Padahal itu kan Pak, sebuah daerah yang padat ya, Pak, dan dekat dengan ini kan, dekat dengan Jakarta. Dan justru karena tenang, mereka dekat dengan Jakarta, tinggal kirim aja kalau di situ 5 hari aman lah. Ada hitungannya, ada batas amannya nggak, threshold-nya berapa hari sih idealnya gitu loh? Ya, at least kan ini kan sebenarnya dibagi jadi beberapa kelompok ya. Ada yang lebih dari 14 hari, ada yang 10 sampai 14 hari, ada yang 7 sampai 10 hari, lalu di bawah 10 hari ya. Nah, atau di bawah 5 hari, mohon maaf. Nah, itu at least kan amannya kan 14 hari ke atas ya, 2 minggu gitu. Kita lihat ya kalau di provinsi itu kira-kira merata nggak di kabupaten-kabupatennya, di kota-kotanya itu seperti apa? Jadi kalau Bapak ya kalau kita lihat di Jawa Barat sendiri itu beragam. Misalnya ada tadi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor itu beda harinya. Jadi ada yang warnanya merah. Penyuntikannya. Lajunya ya? Nggak cuma stoknya juga, penyuntikannya itu merata nggak gitu? Majunya bareng-bareng sekian persen gitu. Iya beda sih, beda juga ya. Ada perbedaan kemampuan dari Pemda masing-masing. Itu biasanya stok dikirimnya itu ke provinsi ya, baru provinsi yang membagikan ya, Ren? Iya, nah itu pakai aplikasi Smile ya. Kalau bisa gitu kan Pak, oh ini tinggal misalnya tinggal 5 hari lagi, ayo kita kirim. Nah ini kok bingung juga kalau misalnya di Bekasi kayak gitu, masa harus dikirim ke Bandung dulu, balik lagi ke Bekasi gitu dari Jakarta kan? Iya. Dan kemarin tuh di Kabupaten Bogor juga ini Pak mengalami kendala itu, jadi udah ada ininya, bannernya kalau akan ada vaksinasi massal untuk dosis kedua, dan setelah tiba-tiba itu Dinkes itu mengatakan untuk di daerah ini diundur ya, tidak hari ini karena ada keterbatasan stok. Jadi ada tuh Pak di IG-nya tuh untuk kecamatan apa pelaksanaan vaksinasinya apa. Terus kemarin itu ada beberapa daerah yang ditunda kalau dari Dinkes Kabupaten Bogor. Saya lihat dari Instagramnya. Jadi problem birokrasinya juga itu, Ren. Ya. Tapi sanggup nggak birokrasi kita yang beresin begini gitu. Kalaupun senior, kalaupun ini semua beres, artinya target semua tercapai dan seterusnya, saya pengen nanya ke yang lebih dasar lagi nih. Maksudnya, benar nggak sih kalau memang vaksin ini betul-betul sebagai game changer ya? Artinya, ada nggak pengalaman negara lain yang vaksinnya udah tinggi, baik dosis 1, apalagi dosis 2, artinya udah tinggi angkanya. Nah, kemudian mereka bisa tuh kembali ke normal ya, artinya aktivitas longgar, bisa berkumpul dan seterusnya. Liga Inggris sudah rame lagi. Nah, artinya penonton lagi gitu loh. Bahwa di UK sekarang ini kasus positif hariannya itu 30.000 termasuk yang ranking 3 lah, paling nggak big 3 lah. Di Eropa kan ya. Juga dia. Ya, tapi dari 35.000, 34.000 paling yang meninggalnya itu 40 gitu. Nah, kita kan sekarang sudah berapa? Kemarin sempat 13.000, bisa 12.000. Tapi yang meninggal kita masih 900, ya, 100 gitu. Nah, itu yang tapi karena di US daya tahannya kekebalan naik senior di US. Di US kan juga naik. Tapi ya US kan karena kayak kita juga banyak yang bandel juga yang nggak vaksin. Nah, itu yang mereka yang kena gitu. Hanya bergeser ke unvaccinated sama yang anak-anak muda. Jadi kalau bahwa vaksin sebagai game changer sih sejauh ini kalau melihat Eropa dan Jepang yang sudah gitu yang masih valid. Kalau melihat pengalaman di sana. Tapi kalau Firda punya data lagi coba lihat. Jadi sebenarnya vaksinasi dan non pharmaceutical intervention. Jadi tidak bisa dipisahin sih kalau menurut saya ya. Kalau vaksinasi aja kurang.
NPI aja kurang, jadi harus kayak ada perkawinan kolaborasi nih. Dan ini harus ada yang mengorkestrasi vaksinasi dan non pharmaceutical intervention. Jadi ini non pharmaceutical intervention itu kan 3M itu. Iya, iya. Ini ibarat makan ini nasi telur atau nasi padang harus pakai kerupuk senior. Kalau nggak ada kerupuknya percuma. Jadi NPI ini kerupuk kalau dalam nasi padang senior. Ya enggak, itu dari dasarnya harus ada bungkusnya maksud gue. Karena kalau itu kan sebelum ada vaksin pun, itu kan prokes maksudnya kan. Iya, non-pharmaceutical intervention itu kan memakai masker, tangan, menjaga jarak, ya mengurangi mobilitas, tambahinnya lagi kan menghindari kerumunan, tambahannya lagi meskipun yang sekarang ya berkurang juga karena ketika orang nonton bola ya udah kerumunan lagi. Tapi yang jelas prokes yang 3M itu kan sudah dari awal sebelum ada vaksinasi pun sudah kita ini kan. Jadi ya itu tetap jalan gitu. Ada nggak ada vaksin itu harus tetap jalan kalau itu. Cuma ya vaksin jadi jauh lebih menentukan. Tadi kan di North Carolina itu dari 2,5 juta ke 800.000 gitu bedanya. Nah, kalau memang vaksin clear ya, artinya vaksin sudah clear sebagai game changer ya untuk penanganan pandemi. Nah, kalau gitu kan selama ini kita vaksin masih tergantung toh dari luar negeri, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, ya kan Sinovac semua dari luar. Nah, kalau gitu bagaimana tuh kelanjutan vaksin kita nih, vaksin merah putih? Jangan sampai bendera merah putih udah berkibar di mana-mana, tapi vaksin merah putih masih gelap gulita gitu loh. Ini gimana nih perkembangan terakhir yang Firda pantau? Ya, untuk progres vaksin merah putih ya, itu kan ada 2 skenario-nya. Jadi ada dari Bio Farma dan lembaga Eijkman, dan juga ada PT Biotis dan Universitas Erlangga. Dan untuk Bio Farma dan lembaga Eijkman sendiri juga ada 2 alternatif. Yang pertama tuh alternatif 1, dia melakukan pengembangan vaksin dengan platform mRNA ya berbasis yeast or ragi. Dan ini telah mencapai tahap proses optimasi seed dan uji preklinis ya. Preklinis ditargetkan akan dimulai di November 2021. Sementara ya November 2021. Sementara untuk uji klinis ditargetkan akan dimulai pada akhir Desember 2021. Lalu untuk emergency use authorization ditargetkan terbit di Juni atau Juli 2022. Itu untuk alternatif pertama. Sementara untuk alternatif kedua, ini kerjasama dengan Baylor College of Medicine USA, dan ini menggunakan sama di platform mRNA. Ini juga melakukan transfer seed vaksin, dan menurut info yang saya dapatkan, uji preklinis sudah berjalan, dan uji klinis ditargetkan akan dimulai di September 2021. Sementara untuk emergency use authorization itu akan ditargetkan terbit pada kuartal 1 2022. Dan di sini PT Bio Farma nih Pak yang akan mampu memproduksi sejumlah 250 juta dosis vaksin. Ya, sementara untuk yang dari PT Biotis dan Universitas Erlangga, dia melakukan pengembangan vaksin dengan inactivated virus. Dan emergency use authorization itu ditargetkan pada kuartal 1 2022. Dan PT Biotis ini akan mampu memproduksi sejumlah 240 juta dosis dan berpotensi ditingkatkan 3 kali lipat. Jadi sekitar 720 juta dosis ya. Oke. Jadi kalau dari semua tadi itu yang paling cepat ya, paling cepat artinya masyarakat kan nggak peduli uji klinis mau kapan, terserah lah, mau fase 1, 2, 3 terserah. Yang masyarakat pengen tahu kan kapan kita bisa disuntik vaksin merah putih yang sudah aman gitu loh. Artinya bulan apa, tahun berapa, dan apa yang paling cepat gitu loh. Ya, ini kita pakai ininya indikatornya ini aja Pak Mas ya, EUA, Emergency Use Authorization. Untuk tadi yang Bio Farma X Eijkman, untuk alternatif pertama kan tadi ya, Emergency Use Authorization-nya itu ditargetkan terbit di Juni-Juli 2022. Sementara untuk alternatif kedua itu tadi di kuartal 1 2022. Ya. Nah, untuk yang tadi PT Biotis dan jadi artinya kalaupun itu sudah ada dan itu sukses lah sesuai dengan skenario-nya, itu kan artinya untuk memperkuat atau membooster orang-orang Indonesia di vaksin yang berikutnya gitu loh. Karena kan setelah ini mungkin kita tahunan harus menjalani vaksinasi COVID ya. Tapi
ini kalau tadi yang disampaikan Firda, kita masih berada di belakang tetangga senior karena Thailand itu dia pemerintah kerjasama dengan Chulalongkorn University itu ditargetkan April sudah bisa distribusi. Atau kalaupun Ya Thailand dengan AstraZeneca juga. Maksudnya misalnya berat gitu ya dengan produksi vaksin domestik sendiri bisa juga menempuh jalur seperti Vietnam. Jadi dia mengejar agar produsen vaksin di luar ini bisa produksi di dalam negeri. Jadi Vietnam ini lagi kerjasama bangun komunikasi dengan Pfizer, juga Sputnik, dan terakhir kabarnya dengan Kuba. Jadi ada yang dikejar tuh transfer teknologinya gitu loh, senior. Ya kita udah lakukan itu dengan Sinovac. Sudah ya? Bio Farma dengan Sinovac. Cuma kan itu tadi harusnya memang ada semacam diversifikasi ya, nggak cuma dari satu platform ya, nggak cuma dari satu platform. Tapi tadi lumayan, artinya pemerintah sudah apa ya? Ya masih banyak peluang lah. Kemarin kan waktu pernah saya ngobrol dengan Pak Juheri dari Sanofi itu memungkinkan Sanofi untuk melakukan itu juga, dan kabarnya dia lebih murah produk yang dihasilkan oleh Sanofi itu basisnya putih telur, sehingga hasil akhirnya itu bisa jadi vaksin yang paling murah dari semua yang udah ada di sekarang. Bulan apa, senior? Akhir 2021 itu udah mulai produksi massal. Berarti paling lama Januari ya, go ya? Ya udah go dia. Jadi dia memungkinkan juga katanya untuk diproduksi di Indonesia gitu kalau memang nanti sudah disiapkan. Karena memang akan kebutuhannya itu kan akan tiap tahun nantinya itu untuk vaksin. Kalau enggak bayar terus kita. Enggak ya. Ya kan? Emang udah ada modelnya belum, Fir? Kalau vaksinasi ini berhasil, ke perekonomian kita kayak gimana? Ya untuk Indonesia yang tadi ya Pak ya masih jauh ya. Kita bisa lihat aja dari informasi tadi, akhir Desember itu 70% dosis 1. Sementara kalau kita bandingin yang dekat aja ya Pak ya, ke Singapura Pak, sekarang dia udah ini Pak mengakui bahwa kita itu harus hidup dengan berdampingan dengan COVID, dan Singapura itu sudah melakukan sudah memiliki peta jalan menuju negara tangguh terhadap COVID atau COVID-19 resilient nation, dan dia tuh udah punya stage-nya, ada preparatory stage, ada transition stage A, dan transition stage. Tapi ya nggak bisa lah kita pakai patokannya Singapura, terlalu banyak. Ya, tapi yang saya tekankan itu dia ininya Pak, minimalnya adalah 80% populasi sudah divaksinasi dosis kedua, paling lambat di akhir Agustus atau awal September. Itu untuk dosis kedua 80%, sementara kita di Desember 70% dan dosis 1. Sebenarnya ada sih Pak, ini dari ada paparan ya, kita diskusi gitu Pak. Jadi dari pemerintah juga untuk vaksinasi ya, misalnya ketika 68 juta tercapai, maka pemerintah bisa tuh Pak sedikit-sedikit membuka retail, mall gitu. Mohon maaf untuk yang 68 juta retail, mall tutup, tapi restoran bisa take away. Nah, untuk yang vaksinasi kalau tercapai 180 juta, maka ekonomi retail mall itu bisa dibuka Pak 50%, dan restoran juga 50%. Kalau vaksinasinya tercapai 210 juta, maka ekonomi retail mall bisa dibuka 50%, dan restoran juga dibuka 50%. Dan di sini 3M 3T-nya itu 3M-nya patuh 95%, testingnya harus terpenuhi 380.000 per hari, tracingnya 10 per kontak, dan bed occupancy ratio-nya itu 60%. Jadi ada pemerintah sebenarnya udah ada Pak roadmap pengendalian pandemi. Jadi berdasarkan vaksin berapa jutanya, 68 juta, 140 juta, 210 juta, 250 juta, 285 juta hingga 323 juta. Tapi ya sekarang aja kan masih di bawah 60 juta ya Pak. Jadi ini PR besar kita bersama. Dan nggak cuma ke pemerintah. Jadi artinya memang rakyatnya juga kayak tetangganya Firda atau Reno gitu ya, harus disadarin juga lah kalau semuanya ini memang membutuhkan partisipasi kita semua. Kita sudah ditunjukkan jalan bahwa vaksin ini adalah game changer sebagai katalis untuk mengubah situasi, mengubah kondisi. Gimana caranya kita berusaha untuk memanfaatkan itu. Pemerintah ya sejauh ini sudah cukup efektif dalam mendatangkan vaksin.
untuk ukuran negara sebesar Indonesia datang dengan jumlah segini itu prestasi yang luar biasa, karena negara lain tidak sebesar kita, kalaupun mereka bisa sukses dengan banyak ya tidak sebesar kita gitu secara persentasenya. Jadi ya oke, kita harus sukseskan vaksinasi, kita harus bisa upayakan ini berhasil, kita harus paling nggak keluarga kita itu jangan adalah satupun yang anti vaksin, sadarkan betul. Ada nggak, Ren? Aman. Aman ya? Oke. Oke, sebagai game changer, sepertinya kita sudah terlalu banyak ditunjukkan bukti-bukti yang ada di negara-negara lain gitu. Ya, karena ada sudah berjalan, Amerika udah jalan. Amerika masih banyak yang bandel gitu, tapi di sisi lain mereka sudah banyak juga, udah berapa puluh persen kan yang fully vaccinated di sana. Singapura apalagi itu udah cepat juga, belum lagi Australia. Jadi dalam hal ini yang non pharmaceutical intervention NPI itu kan Jepang, Korea yang paling jagonya di sana dalam soal protokol. Jadi walaupun vaksinnya agak terlambat, boleh dibilang agak terlambat untuk ukuran negara semaju Jepang dan Korea, tapi karena NPI-nya udah bagus, nah mereka bisa lebih ini. Tapi dengan vaksin ngikutin ya akan cepat lagi. Nah kita harus siap-siap juga untuk supaya lebih cepat. Oke, paling satu lagi mungkin, Ren. Percayanya lebih ke Pemda atau ke TNI Polri? Ya, percaya lebih ke Pemda atau TNI Polri? Yang bisa mempercepat itu vaksinasi. Harus ada kombinasi dong, Pak, Pemda dan TNI Polri. Jadi kayak nggak bisa. Sekarang kan kombinasi, Fir. Ada yang dominan. Ya bukan koordinasi, paling koordinasinya bagi jadwal aja. Sekarang yang ngadain Pemda, nanti yang ngadain TNI Polri. Kelihatannya kan seperti itu gitu loh, karena masing-masing kan dikasih tanggung jawab paket vaksinnya sendiri-sendiri gitu loh. Nah bagaimana? Nah ini kalau kita lihat kinerjanya, kalau saya boleh jujur, lebih bagus TNI Polri dibanding Pemda secara keseluruhan gitu. Kalau TNI Polri sampai ke Koramil sampai. Mereka kan ini perintah. Ya, dalam soal ini kan dalam situasi darurat, jadi optimalisasi tenaga cadangan semacam itu memang pastinya wajar ya dalam situasi gini. Donald Trump aja pakai begitu kan? Kalau tentara sama polisi ini meskipun mau bilang tidak, depannya harus sudah siapnya dulu sini. Siap dulu. Siap belum? Jadi siap dulu. Kalau ini ya Pak, saya pernah ke Dinkes Kabupaten Bogor ya, silaturahim. Mereka sebenarnya nggak masalah ya Pak ya, sama kalau misalkan vaksinnya masih bisa lah diusahain, ataupun SDM-nya gitu. Dia pas kemarin juga saya pas ke sana silaturahim tuh, dari ini Pak, yang orang kantorannya itu memang dia juga tim medis ya Pak ya, yang dikerahin tuh untuk vaksinasi massal di Tegar Beriman. Nah, tapi memang untuk memobilisasi masyarakatnya dia perlu tuh Pak bantuan dari TNI, Polri gitu. Kalau misalnya mereka semuanya itu kayak overwhelm pekerjaan mereka. Nah, mereka pengen itu ada kombinasi dari TNI, Polri juga bantuan untuk mobilisasi. Ya belum lagi itu tadi lah, vaksinnya nyampe nggak ke kabupaten, partainya beda, ininya beda, itu problem lagi gitu antara gubernur dengan bupati. Belum ya itu bagaimana mobilisasi masyarakatnya, door to door kah atau didatangkan ke satu titik, itu kan teknis juga yang birokrasi kayaknya kepayahan juga di situ. Ya padahal darurat ya dalam situasi ini. Makanya ketika dulu orang mengecam BIN dilibatkan, ya mestinya paham lah ini situasi kan sebenarnya diburu waktu. Orang udah sampai kemana, kita masih begini-begini aja. Oke, jadi ya kalau itu game changer, ya sampai saat ini saya setuju lah. Oke. Ya mudah-mudahan manfaat lah. Makasih. Thank you, Firda. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Sehat-sehat ya Pak Hardi. Oke. Sukses. Yo. Nah, gitu senior. Jadi memang vaksin game changer ini clear ya. Artinya kalau di bola, ya vaksin ini ya Messi sama Ronaldo masuk di menit 50. Kalau lagi fit, langsung Messi dan Ronaldo lagi fit, situasi lagi ini ya dia bisa mengubah situasi. Iya, 2004 pernah Kurniawan masuk itu mengganti Ismet Sofyan lawan Malaysia. Posisi ketinggalan 1-0, berbalik jadi 4-1 gitu. Kurniawan Dwi Yulianto toh? Iya. Di Piala Tiger. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu game changer. Tontonan senior masih era Kurniawan Dwi Yulianto. Sampai sekarang masih ditonton. Ricky Yaakob gua masih nonton. Kita tahu umurnya berapa. Oke.
Gitu. Jadi kita akan bahas terus semua urusan, semua hal yang terkait dengan apa yang update di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi politik Indonesia. Masih di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik. Oke. Daripada lama-lama, langsung aja kita nanti jumpa ke video berikutnya. Saya Renzo Senior. Saya Mufti Hermawan. Bye-bye. Sampai jumpa di Otentik selanjutnya. Dah.